Teman-teman, apa kabar kalian? Saat teduh kita pagi ini, edisi 85, Kitab Keluaran pasal 33, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, berbicara tentang perjalanan kehidupan. Nah, saya teringat sebuah definisi tentang kesuksesan. Sukses adalah sebuah perjalanan. Sukses tidak didefinisikan sebagai tujuan. Tetapi sekarang saya punya definisi yang baru. Sukses adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan yang sukses akan membawa kita kepada tujuan, yaitu kita semakin mengenal Tuhan. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 13, Musa memohon kepada Allah, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu." Musa dengan segenap hati ingin mengenal Tuhan. Keinginan ini berangkat dari sebuah pengalaman yang sangat pahit. Israel tidak lagi mengalami kehadiran Tuhan. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan berfirman, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Setelah insiden penyembahan berhala, Tuhan menyebut Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan tidak setia. Tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menggenapi janjinya. Dia tetap memberikan bangsa ini tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika teman-teman bertanya, apakah dasar dari teologi kemakmuran? Nah, nas ini bisa menjadi salah satu dasarnya itu. Tuhan tetap setia, walau umatnya tidak setia. Tuhan tetap memberkati walau Israel berpaling dari Tuhan. Tetapi walau semua kekayaan dunia Tuhan berikan, tetapi Tuhan tidak berkenan menyertai. Israel akan kaya, tetapi hidup tanpa Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak menyebut Israel bangsaku atau umatku, tetapi Tuhan menyebut Israel bangsa itu. Tuhan tidak mengatakan, "Aku yang memimpin Israel keluar dari Mesir." Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, "Yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir." Nah, teman-teman, ada perbedaan sekarang. Jika sukses didefinisikan sebagai kekayaan duniawi, maka Israel sukses. Tuhan tetap memberkati. Tetapi mereka kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mereka hidup tanpa Tuhan. Dalam ayat yang ketiga bagian B, tegas sekali Tuhan berkata, "Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Teman-teman, yuk mulai dari sekarang, jangan pernah menjadikan kekayaan sebagai ukuran bahwa seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagi sebagian orang yang berprinsip yang penting kaya, tapi jika di hidupmu tidak ada Tuhan, maka berhati-hatilah, sesuatu yang buruk sedang menantimu. Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Injil Matius pasal 7, ayat 22 dan 23, "Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian
pembuat kejahatan. Tuhan memang memberikan tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu, tetapi itu bukan tanda bahwa Tuhan berkenan kepada Israel. Tuhan memang memberikan kuasa sehingga seseorang bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa membuat mujizat, tetapi itu tidak menjadi tanda ada Tuhan di dalam hidupnya. Jadi, jika hidup kita diberkati Tuhan, itu karena Tuhan memang Allah yang setia. Tetapi jika hidup kita tidak benar, kita masih bisa bergelimang harta, tetapi Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang mari kita melihat respon Israel. Ayat 4 sampai dengan 6 berkata, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Israel bertobat. Mereka melepaskan perhiasan, itu adalah sebuah tindakan simbolik dari pertobatan. Dan Tuhan juga meminta Israel melepaskan perhiasan mereka untuk menunjukkan walau bangsa ini kaya secara jasmani, tetapi sejatinya mereka miskin secara rohani. Sukses itu adalah sebuah perjalanan yang membawa kita semakin mengenal Tuhan. Tidak cuma semakin kaya secara duniawi. Dalam pimpinan Tuhan, Musa kemudian mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Itu ayat yang ke-7. Nah, sekarang setiap orang yang mencari Tuhan, dia harus keluar, dia harus pergi ke kemah pertemuan yang letaknya tidak lagi di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel, tetapi mulai sekarang berada di luar perkemahan. Nah, skema hubungan Tuhan dengan umatnya menjadi berubah. Dalam ayat yang ke-8 sampai dengan 10 berkata, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Nah, teman-teman, lihatlah, walau Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah umatnya, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan bagi mereka yang betul-betul mau bertobat. Mereka masih bisa datang kepada Tuhan. Oh, puji Tuhan. Pada Tuhan, pintu pertobatan selalu terbuka lebar untuk umatnya. Karena itu yuk teman-teman, jika selama ini tujuan hidupmu atau ukuran suksesmu adalah harta atau sesuatu yang bersifat duniawi, maka bertobatlah, berubahlah, jadikan mengenal Tuhan sebagai ukuran suksesmu. Maknai perjalanan hidupmu sebagai sebuah spirit untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Lalu di ayat yang ke-11 ada sesuatu yang indah di sini tentang Musa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Musa yang saat Israel berdosa mengambil pelayanan sebagai seorang pendoa syafaat untuk memperjuangkan pengampunan bagi bangsanya. Dikatakan oleh ayat yang ke-11 ini, Tuhan berbicara kepadanya muka dengan muka. Saya mau katakan begini, tidak ada pelayanan yang lebih hebat dan terhormat di hadapan surga selain daripada pelayanan seorang pendoa syafaat.
Pelayanan seperti ini membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menempatkan kita muka dengan muka di hadapan Tuhan. Tangkaplah ini secara rohani. Jika Anda pendoa syafaat, Anda sangat diterima di hadirat Tuhan. Bawalah umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan melalui doa-doamu. Karena hanya pendoa syafaatlah yang bisa menyentuh hati Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.